Cara belajar itu zaman sekarang ya sebenarnya simpel ya, ngobrol ya. Cara belajar zaman sekarang tuh ngobrol, betul, ngobrol. Semua orang bisa ngobrol ya. Semua orang bisa ngobrol. Contoh lah, apa namanya, saya kasih lihat fakta ya. Bukan fakta sih, kejadian aja, bukan kejadian, halune lah ya, halune. Nah, ini masih ada 93 orang yang stay, mantap. Lalu explore, saya buka GitHub, explore GitHub. Nah, oke lah, ngobrol sih. Ini saya kasih tahu cara belajar tapi ngobrol gitu. Lalu oke, wah ini udah serem-serem networking gitu lah. Tapi nggak ada codingnya sih kalau networking kan. GitHub ini kan tempat-tempat orang coding. Oke, Android gitulah ya. Kok jadi networking? Contoh aja ya. Nah, sih ini dia. Oke ya, sih. Nah, contoh aja. Nah, ya. IT itu perkembangannya cepat banget, ya. Ya kita semua tahu lah. Ya, IT itu perkembangannya cepat banget ya. Tiap hari ada yang baru gitu ya. Itu. Nah, kalau kita belajar dari awal, kita belajar, nah ini Java, Kotlin, C, segala macam bahasa pemrograman. Ini kalau kita belajar dari awal ya, kita tuh tak mungkin bisa ngejar. Ya, saya kasih tahu fakta aja, nggak mungkin bisa ngejar. Ya, secepat apapun kamu belajar, nggak mungkin kamu bisa ngejar. Ya, fakta yang menyedihkan. Ya, fakta yang menyedihkan. Zaman sekarang cara belajarnya udah beda. Ya, jadi kita bisa dibilang tidak belajar lagi dari awal. Ya, kita tuh tinggal ngelanjutin kerjaan orang. Ya, ngelanjutin kerjaan orang, dan ketika kita ingin melanjutkan kerjaan orang itu, kita ngobrol. Ya, kita ngobrol. Contoh yang paling ini sorry bahasa Cina. Nah, ini Nextcloud, saya ambil inilah Semarang aja. Nah, ini aplikasi gitu ya, Android. Terus ini ada readme, biasanya ada readme. Kalau nggak ada, nah ini readme MD. Ini readme-nya nggak ditulis sama dia nih. Itu ya, biasanya ada readme yang menjelaskan ini aplikasi apa gitu. Ini bisa bisa di download. Maksud saya gini, ya, kalau teman-teman bikin contoh aplikasi Android, belajar dari awal, ya, teman-teman akan bisa ngejar, akan bisa ngejar perkembangan zaman. Ya, akan bisa, karena IT itu perkembangannya cepat sekali. Ya, bahkan termasuk seorang dosen pun ya tetap aja nggak bisa ngejar, karena gitu. Karena IT itu banyak, pemrograman banyak cabangnya, jargon banyak cabangnya gitu, dan yang mempelajari di dunia itu juga banyak. Nah, ketika satu orang mengembangkan hal itu ya, memodifikasi, mengembangkan, membuat hal baru. Sekarang bayangkan ada berapa juta orang di dunia yang melakukan itu. Nah, itulah yang nggak bisa kita kejar. Ya, kita cuma punya waktu 24 jam sehari. Ya, dan setiap hari itu lebih dari 24 orang tentu yang melakukan perubahan. Sehingga ya udah mustahil untuk dikejar. Nah, ketika kita pengen buat hal baru, ketika kita pengen melakukan sesuatu ya, entah itu Java, Kotlin, Python, ini saya contohin bahasa pemrograman gitu ya. Ketika kita pengen membuat hal baru, kita cari dulu apakah udah pernah ada orang yang bikin. Face recognition, deteksi wajah. Nah, cari face recognition, udah ada banyak orang yang bikin, kita tak perlu bikin lagi dari awal ya. Face recognition cari yang misalnya mau pakai bahasa apa. Ini saya contohin pemrograman ya. Di dunia pemrograman ya, keluar dikit dari topik jargon tapi masih oke lah ya. Nah, face recognition dengan bahasa Python, ada sekian banyak orang yang sudah bikin. Ini 100 page. Apakah kita perlu bikin dari awal? Nggak perlu. Karena kalau kita belajar face recognition dari awal, nggak akan terkejar. Ya, kita tinggal ngapain? Nyontek. Nyontek itu ngapain? Ngobrol.
Nah, klik aja. Lalu ini ada the world simple facial recognition IP for Python and the command line. Lalu di sini ada readme, ada bahasa Jepang, Korea, readme. Mana readme-nya? Readme. Di sini kita baca, you can also read a translate version of this. Bentar. Nah, ada fiturnya. Ini orang-orang udah bikin dan ini bisa kita contek. Bisa kita ambil. Codingnya udah jadi. Nih tuh. Nggak perlu bikin dari awal. Udah dikasih tahu nih caranya. Orang-orang itu baik loh. Ya, seringkali orang-orang itu baik, kita aja nggak tahu kalau mereka itu baik. Dan ini dari atas sampai wah, tinggal dipakai, tinggal dicolong doang. Ya, dunia mas sadis. Ya, jadi kita tuh nggak perlu bikin dari awal. Ya, oke lah kita belajar bahasa Python, bahasa dasarnya. Lalu ketika kita sudah mahir dasar-dasarnya, ya langsung aja contek punya orang. Gitu caranya. Ya, ini 80 sampai 90 orang yang dengar saya, oke lah. Ini pasti mengubah memberi sesuatu baru dalam hidupmu. Ini pertemuan terakhir gitu ya di Jarko. Ya. Jadi ini outputnya bisa kayak gini, detek dua wajah orang sekaligus. Ya, ini detek pinggirannya, deteksi tepinya. Ini kayak filter di IG, ya, filter di aplikasi zaman sekarang itu basicnya adalah face recognition. Jadi mukanya didetek dulu baru dimodifikasi. Ini codingnya udah ada semua segala macam. Dan ini baru satu orang saja face recognition oleh si ini kontributornya. Ya, Pak, saya nggak suka bahasa Python, tinggal diganti aja bahasanya. Ya, Pak, saya mau face recognition di web, tinggal klik aja HTML. Jadi, gitu loh. Ya, ini contoh untuk face recognition. Yang lain ada banyak, tinggal dicari aja. Ya, kuncinya apa? Ngobrol. Ngobrolnya kayak gimana, Pak? Saya kasih tahu. Ya, kamu masuk sini, kamu bisa klik di sini sebentar. Nah, kamu di sini bisa lihat masalahnya apa. Mereka tuh ngobrol di sini. Ya, kalau ada error mereka tuh ngobrol di sini. Ya, topik apa dibuka oleh siapa, username-nya siapa, kamu bisa kontak di sini. Ngobrol sama orangnya. Langsung. Kayak gitu. Ya, jadi maksud saya adalah zaman sekarang tuh cara belajarnya kayak gini. Ya, kalau kamu nggak mau ketinggalan, kamu harus tahu cara belajarnya gimana. Ya, jadi zaman sekarang orang-orang IT itu belajarnya kayak gini. Jadi oke lah kita belajar dasar di kampus. Setelah tahu dasarnya di kampus langsung terbang. Ya, maunya apa? Lalu segeralah ngobrol. Segeralah ngobrol di situ. Ya, biasanya sih lihatnya di isu gitu ya. Isu itu berarti masalah apa sih yang sedang mereka tuh bahas gitu. Ini 3 hari yang lalu oleh ini ya. Lalu 6 hari yang lalu ada ini error. Lalu 8 hari yang lalu terus ini. Ya. Kalau kamu mau ambil, ini bisa diambil free, ini tinggal di-download aja, download zip. Udah kamu punya teknologi ini. Ya, kalau kamu mau belajar, ini ada lanjutannya. Ya, segala macam udah dikasih tahu ini kode dan segala macam. Ya, online demo, requirement-nya apa, cara misalnya gimana dan segala macam. Jadi gitu. Jadi kalau tadi yang nanya tuh bagus pertanyaannya. IT gitu ya, tentang IT kok ada di mana-mana. Lalu saya tambahkan bahwa kita cara belajarnya harus beda. Jadi udah nggak bisa lagi kita belajar semuanya dari awal, nggak akan terkejar waktunya. Ya, nggak akan cukup waktunya, kita tidak bisa mengejar ketinggalan perkembangan zaman. Ya, ada sekian miliar orang di dunia, yang mana kalau setiap orang itu membuat satu saja aplikasi, lalu yang lain tuh mengembangkan, ketinggalanlah kita. Ya, yang kita lakukan adalah nyontek ke orang lalu ngobrol sama orangnya, gitu sih. Ya, kayak gitu. Jadi nggak usah
malu, yang penting kamu pede aja dulu gitu ya, nggak usah malu. Kadang orang bule itu pertanyaannya juga nggak pinter-pinter amat gitu ya. Ini kan ada yang nanya nih, dia nggak jalan di Windowsnya dia gitu. Ya, nggak jalan di Windowsnya dia gitu ya. Ini kok banyak pakai GPU, banyak pakai VGA. Dia nggak nanya codingnya, dia nanya kenapa sih kalau udah dijalanin di GPU, di VGA saya malah bengkak gitu. Ini sih bisa diklik nggak sih? Oke, nah ini deskripsi dia ngobrol ini, halo, I'm using ini for my task ya, untuk kerjaan saya. Dia nyontek, dia ngambil punya orang, dia nyontek ya. Setelah diikuti, lalu dia menyarankan gini, saya mencoba ya, kok GPU saya gini, apakah ada cara untuk mengoptimalkannya, thank you. Apa yang sudah saya lakukan ini ya. Ini cuma belum ada yang jawab aja sih, dia baru nanya kayak gitu. Orang ini ngapain ngobrol ini, terus kita back lagi ya, entar back lagi, sorry ini kok nggak mau sih. Nah ya, mereka ini nanya ya gitu, polosan aja ya, Pak bahasa Inggris Pak, Google Translate. Ya jadi semoga setelah saya sedikit kasih tahu orang-orang di luar sana tuh kayak gimana, teman-teman dapat inspirasi intinya ya. Ini demi perkembangan karir teman-teman juga. Teman-teman sudah tahu, punya bekal, punya pandangan baru di luar tuh orang-orang kayak gimana gitu ya. Jadi kata kuncinya adalah ngobrol aja ya gitu. Karena kalau belajar dari sekarang dari nol sampai bikin awal udah pasti ketinggalan dah, nggak bisa ngejar ya. Ya itu sih closingnya dari saya, itu yang ingin saya sampaikan. Jadi minimal teman-teman dapat tambahan ilmu gitu ya. Nah, contoh juga saya share materi di Classroom, teman-teman pasti merasa bosan. Kalau giliran ngobrol kayak gini pasti rasanya beda. Nah itulah cara belajar zaman sekarang ya. Belajar zaman sekarang tuh emang harus ngobrol. Itu sih, kita udah nggak lagi di zaman yang mendikte gitu ya, nggak lagi di zaman kayak gitu. Zaman sekarang adalah zamannya orang ngobrol. Oke, sekian dari saya. Ini udah nggak dipakai. Sekian dari saya stop presenting.